Saya beri contoh yang cepat ya. Di zaman Nabi pernah terjadi di awal masa Islam. Awal masa Islam, ya. Ada orang sahabat ingin cepat sholat tapi belum belajar sempurna. Ya, ditemukan di hadis Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya babul musifis shalah, bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Ya. Qila ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjidin Nabawi, maka masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi jambin Nabi, kemudian salat di samping Nabi. Masya Allah. Setelah selesai, sallama yaminan wa syamalan, dia salam ke kanan dan ke kiri. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikomentari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Namanya Khalid Az-Zuraiqi. Khalad bukan Khalid, Khalad Az-Zuraiqi. Kata Nabi, Anda salat lagi, Anda belum salat. Fa'ada salata thalatha marat, dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat yang sama dengan sebelumnya. Anda tolong salat lagi, Anda belum salat. Ya, lihat kalimat orang ini. Faqala, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada yang ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara salat dari mulai wudunya. Idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau Anda mau salat sempurna, sempurnakan wudu. Begini caranya. Famastaqbilul qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat. Kemudian dari takbir sampai dengan salamnya. Dari situ Nabi mengatakan, lihat kalimatnya sampai sekarang kita pahami. Sallu kama ra'aitumuni salli. Salatlah Anda seperti persis melihat saya salat. Baik, jadi kalau kita mau salat, kita nggak boleh sembarangan. Sahabat Nabi saja pernah salat. Ini sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Kata Nabi, tolong ulangi salat kamu. Ini Anda bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan, keponakan juga Nabi tidak, gitu kan? Bukan salat di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, lalu kita merasa benar dengan salat kita. Agak aneh. Agak aneh gitu kan? Nah, orang ini pastikan kata Nabi, dia belajar dengan Nabi. Pastikan salat kita seperti melihat Nabi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah lihat Nabi? Di mimpi barangkali? Mimpi aja nggak ketemu Nabi, bagaimana bisa salat dengan benar? Maka Anda mesti belajar pada orang-orang yang pernah melihat Nabi tadi, diturunkan pada orang setelahnya, turunkan pada orang setelahnya, diajarkan sampai ke kita, itulah isnad. Jadi belajar yang benar itu seperti ini. Nggak sembarangan gitu kan? Coba cek dulu, ada nggak runtutannya? Ya, jelas di sini. Muslimin dan muslimat disunatkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Dan itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bangkit dari sujud. Ini bab mengingatkan atau sebagai peringatan dari Imam An-Nawawi ketika meletakkan bab ini, dan juga Imam Muslim ketika meriwayatkan riwayat-riwayat ini, karena ada di sana hadis Wa'il ibn Hujr yang menyebutkan bahwasanya Nabi kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdhin wa rafa', mengangkat kedua tangannya setiap menunduk dan setiap bangkit dari merunduk. Berarti sujud kan merunduk, itu kan menunduk kan? Jadi berarti juga ketika sujud mengangkat tangan, dan bangkit dari sujud mengangkat kedua tangan. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah, seperti bagaimana ada mazhab Syafi'i rahimahullah, tidak mengangkat kedua tangan kecuali dalam 4 tempat atau 4 gerakan. Ya, dalam mazhab, seluruh mazhab 3 gerakan, dan dalam mazhab Syafi'i tambah gerakan, yaitu ketika bangkit dari at-tasyahud al-awwal. Ya, tasyahud awal. Jadi ijma' ulama mazhab semuanya bahwa yang tersebut dalam hadis ini nanti, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan bangkit dari ruku atau akan i'tidal, itu disunnahkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Dari Malik bin Al-Huwairits nanti sejajar dengan daun telinga.
dan para ulama menggabungkan riwayat ini keduanya, yaitu jari-jari atasnya sejajar dengan telinganya, ujung telinga bagian atas. Kemudian rangkal telapak tangan sejajar dengan bahu. Jadi sejajar dengan bahu dilihat dari yang bagian bawah, sejajar dengan telinga bagian atas dilihat jari jemari dari atas. Jadi dengan demikian nanti tahu kita posisi mengangkat kedua tangan, karena sebagian ada yang angkat begini kan, ada memang. Kalau tentu ada nengok, saya rekam nanti. Ada memang, ada sebagian. Ada pula yang angkat hanya gini saja, kadang tidak bergerak tangannya ke atas, di ini aja. Ada juga, dan tidak jarang dari kawan-kawan kita yang sudah ngaji juga. Mengangkat kedua tangan itu tentu saja di awal itu yaitu ketika takbiratul ihram ya, ketika kita memulai sholat sambil mengucapkan Allahu Akbar, kita mengangkat kedua tangan kita. Nah, selain ketika takbiratul ihram, di mana saja kita disunahkan mengangkat kedua tangan? Dalam hal ini kita temukan penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau menyebutkan, wala yarfa' al-yada illa fi takbiratul ihram warruku'i warraf'i minhu wa idza qama minat tasyahhudil awal. Tidak mengangkat kedua tangan dalam sholat kecuali satu, fi takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, warruku'i minhu, ketika ruku ya. Warruku' ketika ruku, warraf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku. Jadi yang pertama tadi ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika bangun dari ruku. Satu lagi, wa idza qama minat tasyahhudil awal, jika bangun dari tasyahud awal, yaitu dari rakaat kedua mau berdiri ke rakaat ketiga, itu juga kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Wa hadza huwa shawab, inilah yang benar, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa dalilnya? Dalil mazhab Imam Syafi'i yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya tentu saja sahih, bahwa kata sahabat Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha shalah rafa'a yadayhi hadwa mankibaih. Nabi itu kalau memulai salat, berarti kalau memulai salat itu ketika takbir, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaih, sampai sejajar dengan bahu. Jadi diangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram. Kemudian apa lagi? Wa idza kabbara lirruku', dan ketika beliau mau ruku, takbir ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kata Ibnu Umar, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, berarti bangun mau i'tidal, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram pertama kali mau sholat, kemudian ketika mau ruku, dan ketika bangun dari ruku. Ini baru 3, padahal tadi mazhab Syafi'i menyebutkan 4. Satunya lagi adalah ketika bangun dari tasyahud awal. Itu dalilnya apa? Ternyata dalam hadis Bukhari yang lainnya disebutkan dari sahabat Ibnu Umar juga, beliau menyebutkan begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala shalah kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Titik itu tadi hampir sama riwayat yang pertama. Ternyata di hadis yang Bukhari ini ada lanjutannya. Wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari rakaat kedua, yaitu ingin bangun ke rakaat ketiga ya, yaitu setelah tasyahud maksudnya, beliau mengangkat kedua tangannya juga, dan ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Makanya dengan dua hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, mazhab Syafi'i mensunnahkan paling tidak mengangkat kedua tangan itu kita lakukan ketika satu poinnya yaitu ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika bangun dari ruku, dan yang keempat ketika bangun ke rakaat yang ketiga. Tolong 4 kesunahan ini ketika mengangkat kedua tangan dalam 4 tempat ini kita jaga dan kita praktekkan dalam sholat-sholat kita, baik sholat wajib atau sholat sunnah kita. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.